pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Sekarang kita mau memulai devosi kita ya. Ibu harap kita semua mengambil sikap dan tempat yang nyaman untuk berdevosi bersama-sama di tempat kita masing-masing. Oke, anak-anak ya, hari ini sebelum kita memulai ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu buah pujian yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Ibu nanti akan memutarkan ya, melodi akan memutarkan iramanya. Kamu silahkan mengikuti lirik sesuai dengan melodi yang sudah Ibu siapkan. Pada hitungan ketiga, kita akan menyanyikan ini di tempat kita masing-masing. 1, 2, 3. Baik anak-anak, sekarang ya setelah kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya untuk membuka devosi kita pada hari ini. Ibu ajak anak-anak kelas 3 dan kelas 4 ya dengan sikap hati yang tenang, yang nyaman di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mengambil sikap doa. Silahkan kamu lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, tutup matamu. Ibu akan pimpin dari sini dan kamu dapat mengikutinya di tempatmu masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan pada hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan pada kami, masih memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Di pagi ini, kiranya Engkau yang sertai Bapa, waktu kami ke depannya dalam mendengarkan firman Tuhan, kiranya setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Guru dapat kami dengarkan dan dapat kami respon Bapa, dan kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, Engkau yang pimpin devosi ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Hanya dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Bilangan 20 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-29. Ibu ulangi sekali lagi, Bilangan 20 ayat 22 hingga ayat yang ke-29. Anak-anak, sekarang silahkan kalian mengambil ya, mempersiapkan Alkitab kalian. Ya, Ibu harap kalian sudah mempersiapkannya dari awal sehingga kalian tinggal membuka saja. Sekarang anak-anak ya, Ibu akan membacakan, kamu silahkan baca di tempatmu masing-masing, silakan ikuti, Ibu akan bacakan ya, Bilangan 20 ayat 22 hingga ayat yang ke-29. Di bawah perikop Harun mati.
Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar, anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Seketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Ya, demikian firman Tuhan yang kita bacakan pada pagi hari ini dan nanti akan kita dengarkan. Ya, anak-anak. Oke, ya anak-anak, hari ini kita akan berdevosi. Nah, tadi kita sudah baca ya firman Tuhan ya dari Bilangan 20 ayat 29 hingga ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-29 ya. Di sini diberikan topik Allah yang menetapkan imam besar. Coba anak-anak tadi pikirkan baik-baik, coba ingat kembali ya. Tadi kan Tuhan ada singgung tentang imam besar ya anak-anak ya. Siapa sih imam besar? Bukannya Harun sudah menjadi imam besar bagi umat Israel. Tapi di sini tidak ya anak-anak ya. Harun di sini apa? Harun akan digantikan oleh anaknya yang nanti akan meneruskan jabatan imam besar itu sendiri. Di sini kita mau melihat ya kembali bahwa ya umat Israel, bangsa Israel itu masih di padang gurun ya anak-anak. Di sini Musa sudah mengirimkan ya beberapa orang-orangnya untuk pergi ke Edom. Ya, di sini mereka menantikan kabar. Sambil mereka menantikan kabar, bangsa Israel itu berangkat menuju Gunung Hor di perbatasan Edom. Ya, di sini Allah memberitahukan Musa bahwa ya Allah telah memberikan suatu perintah kepada Musa untuk membawa Harun. Ya, membawa Harun untuk pergi ke Gunung Hor. Ya, apa sih yang akan mereka lakukan di sana? Seperti yang sudah kita lihat tadi ya anak-anak bahwa apa? Bahwa Harun akan digantikan oleh anaknya. Di sini Allah memberitahukan ya bahwa telah tiba saatnya Harun akan meninggal. Dan jabatan itu nantinya akan diberikan kepada anaknya. Jabatan apa Ibu? Jabatan imam besar. Nah, di sini kita dapat melihat ya bahwa ketiganya, Musa, Harun, Eleazar, berjalan kaki mendaki Gunung Hor untuk menghadap Tuhan. Ya, di sini Harun tidak sama sekali anak-anak, dia tidak melawan keputusan Allah. Ya, di sini kenapa? Karena Harun itu sadar betul bahwa dirinya itu hanyalah orang yang berdosa, yang sebenarnya itu tidak layak menerima apapun. Ia ada sampai saat ini, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, ia ada seperti itu karena apa? Karena itu kasih anugerah dari Allah saja. Ya, dengan dosa-dosa yang telah ia lakukan, ia sadar betul bahwa kemarin ia itu telah melakukan dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan ya. Kalau kita ingat kembali, kemarin itu Harun dan Miriam apa? Menginginkan yang lebih lagi ya. Dia menginginkan jabatan yang lebih lagi, padahal Tuhan sudah kasih sesuai dengan porsinya. Tuhan sudah kasih bahwa apa Harun itu menjadi imam besar. Menjadi imam besar itu tidaklah gampang ya, anak-anak, tidaklah mudah. Ya, karena apa? Bangsa Israel itu sangat membutuhkan imam besar. Ya, karena imam besar itulah nanti yang mengadakan pendamaian ya bagi umat manusia dengan Allah. Ya, dia yang akan membawa ya korban-korban syukur ya atau korban pendamaian itu kepada Allah. Maka daripada itu bangsa Israel itu sangat membutuhkan imam besar.
Nah, di sini anak-anak, jika selama ini Allah mempercayakan jabatan imam besar kepadanya, itu adalah karena anugerah Allah. Ya, Harun di sini belajar bahwa dari pengalamannya, ketaatan kepada Allah itu lebih penting daripada segalanya. Jadi di sini anak-anak, Harun baru tersadarkan bahwa taat kepada Allah itu sangatlah penting. Ya, di sini juga imam besar itu sangat penting bagi bangsa Israel. Di sini Allah tetap meneruskan, Allah tidak meniadakan ya anak-anak. Di sini Allah tetap meneruskan, tetap menetapkan imam besar itu ada ya di tengah umat Israel. Karena imam besarlah yang berhak mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa bangsa Israel. Kamu tahu betul ya anak-anak bahwa apa? Bahwa umat Israel ini sangat bergumul dengan ketaatan. Karena apa? Mereka itu tidak taat kepada perintah Allah. Baik itu melalui Musa, ya anak-anak. Nah, maka daripada itu Allah tetap menetapkan adanya imam besar. Dengan dipilihnya Eleazar menjadi imam besar menggantikan Harun, maka bangsa Israel mengetahui bahwa Allah masih memberikan kasih karunia-Nya kepada umat Israel. Di sini Allah tidak meninggalkan umat Israel. Ya. Tapi apa? Di sini Allah memberikan solusi. Dengan apa? Harun sudah waktunya tiba untuk meninggal ya anak-anak. Tapi Allah tidak stop sampai di situ saja. Tidak meniadakan imam besar itu, tapi Allah tetap ya mengadakan imam besar. Tetapi Eleazar lah yang akan menggantikan Harun sebagai imam besar. Kita dapat melihat bahwa apa? Bahwa di sini apakah manusia yang memilih imam besar? Tidak ya anak-anak, apakah umat Israel itu seperti pemilu yang biasanya kamu lihat papa mama kamu itu memilih ya presiden ya atau memilih kepala daerah di tempat kamu, apakah seperti itu? Tentu tidak ya anak-anak ya. Nah, di sini apa? Allah sendirilah yang menetapkan, yang memilih imam besar itu sendiri. Tidak ada pemungutan suara dari umat Israel. Karena apa? Karena Allah lah yang berkuasa. Karena orang yang mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa bangsa Israel itu adalah orang yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, Allah lah yang memilih. Allah yang menetapkan. Ya. Nah, di sini kita dapat lihat anak-anak. Kira-kira siapa sih yang menjadi pendamai bagi kita saat ini, yang mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa kita? Itu siapa? Tidak lain adalah Kristus. Kristus adalah imam besar yang telah mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa umat manusia. Kamu harus disadarkan, kamu harus sadar bahwa apa? Bahwa kamu itu sudah didamaikan dengan dosa-dosamu oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka anak-anak, ya di sini Ibu mau mengajak kita. Baik ya anak-anak, di sini Ibu mau mengajak kita bersama-sama untuk merefleksikan ya renungan devosi kita pada hari ini. Kita dapat melihat apa sih ya yang dapat kita pelajari, yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, dari firman ini ya anak-anak semuanya kita dapat melihat bahwa apa? Bahwa pentingnya ketaatan kepada Allah. Kita belajar dari Harun ya. Harun itu sebagai imam besar umat Israel. Kita belajar bahwa taat kepada Allah itu penting. Bahkan Harun pun di detik-detik terakhirnya menyadari bahwa apa? Bahwa taat kepada Allah itu sangatlah penting. Allah sudah menetapkan kita nih. Anak-anak, Allah sudah menetapkan bahwa Harun sebagai imam besar. Dia menjalankan tugasnya itu sebagai pendamai dosa-dosa umat Israel. Ya, untuk mengadakan suatu perdamaian. Nah, tapi apa? Tetapi kita melihat di devosi-devosi sebelumnya ya bahwa Harun ini menginginkan suatu jabatan yang lebih, padahal Allah sudah tetapkan sesuai dengan porsinya. Nah, di sini kita lihat apa? Bahwa Harun harus menerima konsekuensinya. Ya, ia tidak dapat pergi ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Ya, dia tidak dapat masuk. Nah, di sini kita dapat melihat anak-anak bahwa apa? Bahwa taat kepada Allah itu sangat penting. Sama, Allah itu sudah menetapkan porsi kita masing-masing.
Contohnya seperti sekarang kamu itu sebagai seorang siswa, ya. Di sini kamu diminta tanggung jawab untuk apa? Untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas tersebut. Menaati setiap perintah, setiap peraturan, ya, setiap hal-hal yang diberikan oleh papa mama, oleh Bapak Ibu guru. Mendengarkan setiap instruksi yang diberikan. Bapak Ibu guru apa? Tuhan sudah tetapkan, oh Ibu Mary menjadi ibu guru. Apa tugasnya? Apa tanggung jawabnya? Oh, harus membawa kalian ke hal-hal yang lebih baik, ke hal-hal yang dapat mengenal Tuhan lebih lagi. Kemudian memberikan kalian materi pembelajaran yang layak, ya, terus mengajar kalian, membimbing kalian, ya. Tuhan sudah tetapkan semuanya, banyak, bukan hanya Bapak Ibu guru saja, bukan hanya kamu saja, papa mama juga begitu di dalam pekerjaannya. Orang-orang di luar sana juga begitu di dalam pekerjaannya, di dalam setiap profesinya. Semuanya itu ada di dalam ketetapan Allah ya anak-anak, sehingga apa? Di sini Allah meminta ketaatan kita terhadap semua hal yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita lihat bahwa apa? Bahwa di sini Allah juga sudah menetapkan. Seperti Allah menetapkan Eleazar sebagai imam besar pengganti Harun ya anak-anak, di sini Allah juga menetapkan Kristus ya sebagai apa? Pendamai bagi dosa-dosa kita. Maka kita perlu mengerjakan apa yang Allah sudah tetapkan bagi kita. Ya, di sini Kristus rela mati, ya, datang ke dunia, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Maka kita perlu kerjakan keselamatan yang sudah Kristus berikan kepada kita. Nah, anak-anak, yaitu refleksi yang dapat Ibu sampaikan. Ya, kiranya refleksi ini dapat membawa kita bersama-sama untuk merenungkan kembali apakah kita sudah taat kepada Allah, apakah kita sudah mengerjakan keselamatan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Di sini Ibu mau mengajak kita bersama-sama untuk berdoa bersama. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama itu bagi bangsa dan negara kita, untuk pemerintah kita yang sedang menghadapi situasi saat ini, kiranya diberikan hikmat ya, agar mendapatkan keputusan-keputusan sebagaimana yang sudah Allah tetapkan. Selanjutnya kita akan berdoa bagi petugas medis dan orang-orang yang sakit, ya, baik itu orang yang sakit apapun atau orang yang terkena COVID-19. Di sini kita juga berdoa untuk kesehatan kita, kesehatan orang tua kita, keluarga kita, dan juga Bapak Ibu guru. Kemudian kita akan berdoa untuk home learning kita pada hari ini. Ya anak-anak, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa. Silakan kamu ambil sikap doa yang benar di tempat kamu masing-masing. Ibu akan pimpin dari sini, silakan kamu mengikutinya di tempatmu masing-masing. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan pada hari ini Engkau memberkati devosi kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengarkan ini dapat kami respon dengan baik di dalam kehidupan kami, dan setiap refleksi ini dapat kami serap Bapa, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, di sini juga kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi kondisi yang tidak memungkinkan Tuhan karena wabah COVID-19 ini Tuhan, begitu banyak hal-hal yang harus kami hadapi Bapa, mulai dari kesehatan, mulai dari ekonomi, banyak hal-hal yang berpengaruh Bapa di dalam kehidupan kami akibat dari COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami Tuhan, kiranya setiap keputusan yang ditetapkan itu Bapa berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan yang mereka peroleh daripada Engkau saja Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk petugas medis
yang sedang berjuang Bapa untuk melawan sakit penyakit Bapa yang ada di rumah sakit atau dimanapun Tuhan, kiranya Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan, begitu juga orang-orang yang terkena sakit penyakit Tuhan, penyakit apapun itu, dan juga orang yang terkena COVID-19, kiranya Engkau Bapa berkati mereka, kiranya melalui setiap perawatan, makanan, minuman, obat-obatan yang boleh mereka konsumsi Tuhan, itu dapat memulihkan kondisi mereka. Bapak, kami di sini juga berdoa untuk kesehatan kami, anak-anakmu kelas 3, kelas 4, untuk orang tua kami, keluarga kami dimanapun mereka berada, untuk Bapak Ibu Guru, kiranya Bapak Engkau senantiasa menjaga kami, kiranya kami dapat menjaga tubuh kami ini Tuhan, kiranya kami sadar Bapak untuk menjaga kesehatan kami melalui setiap makanan dan minuman yang boleh kami makan setiap harinya Tuhan. Bapak, kami di sini juga berdoa untuk kegiatan kami pada hari ini, kegiatan home learning kami, kiranya setiap kegiatan yang boleh kami ikuti Bapak satu persatu itu dapat kami pertanggungjawabkan Tuhan, baik itu di hadapan Engkau Tuhan, maupun Bapa di hadapan orang tua kami, ataupun itu di hadapan guru-guru kami sekalipun kami tidak dapat bertemu Bapa secara langsung. Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Anak-anak, kelas 3 dan kelas 4, ya, devosi kita sudah berakhir. Jadi silahkan kamu melihat timeline pada home learning kamu masing-masing. Ya, silahkan ikuti setiap kegiatan yang ada. Sampai bertemu di devosi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.